Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil kerja kami mengenai bab 4 yang berisi tentang konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya. Di sini kami akan membahas tentang pengertian, penyebab, proses terjadinya, macam-macam konflik, kekerasan, dampak konflik, dan upaya penanggulangannya. Pengaruh, stratifikasi, dan diferensiasi. Primordialisme adalah paham yang menganggap kelompoknya paling unggul, sedangkan etnosentrisme adalah paham yang mengunggulkan kebudayaannya itu sendiri. Pengaruh, stratifikasi, dan diferensiasi. Politik aliran atau sektarian merupakan keadaan di mana sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik itu formal ataupun informal. Hakikat konflik sosial. Kita akan membahas tentang pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configer, yang berarti saling memukul. Konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Sebab terjadinya konflik. Yang pertama ada perbedaan kebudayaan, lalu perbedaan individu, perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan, perubahan sosial yang cepat, perubahan nilai-nilai sosial. Bentuk-bentuk konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lewis Althusser, yang dia menganggap bahwa konflik itu ada dua. Yang pertama ada konflik realistis dan ada konflik non realistis. Lalu ada Dehendorff. Dehendorff mengatakan konflik itu ada antar peranan keluarga atau profesi. Lalu konflik antar kelompok sosial, konflik antar kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, lalu konflik di antara satuan nasional. Lalu yang terakhir, menurut Surjono Sukanto, menurut dia konflik itu iin kepoin rara, yang berarti konflik antar pribadi atau individu. Yang kedua, konflik yang bersifat internasional. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Yang keempat, konflik politik. Dan yang terakhir, konflik antar ras. Lalu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk konflik dari sudut psikologi sosial. Yang pertama ada konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, dengan orang lain, dengan suami istri, di sekolah, dalam pemilihan pekerjaan, agama, dan pribadi. Bentuk-bentuk konflik. Konflik itu sendiri terjadi menjadi 5 macam. Yang pertama dengan cara pengelolaannya atau yang terlibat. Ada konflik interindividu, antar individu, dan antar kelompok. Yang kedua menurut sifat. Ada konstruktif dan destruktif. Yang ketiga posisi pelaku. Ada vertikal dan horizontal. Yang keempat ada bidang aktivitas. Ada sosbud, ekonomi, ideologi, politik, dan hankam. Dan yang terakhir ada publikasi. Ada publikasi terbuka maupun tertutup. Lalu ada dampak konflik. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak konflik positif. Yang pertama bisa memperjelas aspek-aspek kehidupan.
Lalu adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok. Lalu ada jalan mengurangi ketegangan antara individu ataupun kelompok. Lalu ada jalan untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Lalu memunculkan kompromi baru dan juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Ada positif, lalu pasti juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, meningkatkan solidaritas sama anggota kelompok atau in-group society. Lalu ada retaknya persatuan kelompok, perubahan kepribadian individu karena konflik menyebabkan pribadi-pribadi tertentu merasa tertekan sehingga merasa tersiksa. Lalu hancurnya harta benda dan jatuhnya korban. Yang kelima ada dominasi, bahkan takluknya salah satu pihak. Lalu kita akan membahas tentang manfaat konflik. Nah, manfaat konflik yang pertama ada konflik dapat meningkatkan solidaritas kelompok. Lalu konflik dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian kekerasan. Menurut KBBI, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan konflik dan kekerasan. Lalu di sini juga kita akan menjelaskan tentang persamaan konflik dan kekerasan. Yang pertama, mereka sama-sama merupakan salah satu proses sosial dalam bentuk disosiatif. Lalu mereka terdapat pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM. Yang ketiga, mereka juga membawa korban kerusakan harta benda, jasad fisik, maupun korban nyawa. Teori tentang kekerasan. Yang pertama ada teori faktor individual, yang artinya perilaku kelompok berawal dari perilaku individu. Lalu ada teori faktor kelompok, yang artinya individu membuat kelompok dengan mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Yang terakhir ada teori dinamika kelompok. Kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok. Nah, kita juga bisa menyelesaikan konflik dan kekerasan dengan cara yang pertama, konsiliasi atau pihak ketiga mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik. Lembaga yang otonom, bersifat monopolis, dan bersifat demokratis. Yang kedua, ada mediasi atau dengan pihak ketiga sebagai penasehat. Lalu ada arbitrasi, pihak ketiga sebagai penentu keputusan atau wasit. Lalu ada segregasi atau menghindar. Ada adjudikasi, penyelesaian melalui lembaga hukum. Stalemate, kekuatan imbang. Coercion, paksaan, dan gencatan senjata, penundaan peperangan sementara waktu. Manajemen konflik dan kekerasan. Ada kooperatif, yang artinya memenuhi keinginan kedua belah pihak yang berkonflik. Lalu ada asertif, hanya memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. Lalu ada apatis atau cuek. Sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.